Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Nur Aini. Saya berasal dari UPBJJ Surakarta dengan NIM 857854917. Di sini saya melakukan kegiatan praktikum dengan judul Sifat Cahaya, Pemantulan Cahaya. Silakan menyaksikan. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan dari praktikum ini menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan: cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, HP, busur derajat, kertas putih, lilin, layar cahaya celah, laser. Percobaan pemantulan pada cermin datar. Hukum pemantulan cahaya menyatakan bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, di mana besar sudut itu dihitung dari garis normal angka 90 derajat pada busur. Langkah percobaan: susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Amati berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Cermin diletakkan, berkas cahaya dipantulkan. Ketika cermin belum diletakkan, berkas cahaya merambat lurus tanpa mengalami perubahan arah atau memantulkan. Ukur besar sudut datang dan sudut pantul, di mana sudut datang pasti sama dengan sudut pantul. Cara menghitungnya, hitunglah selisih dari garis normal 90 derajat, maka besar sudut datang diukur pada 45 derajat, dan sudut pantulnya juga berada pada 45 derajat. Menggunakan bantuan dari laser, pantulan mudah diamati. Pertama, sudut datang pada 30 derajat, maka sudut pantul 30 derajat. Ketika sudut datang 60 derajat, sudut pantul pun 60 derajat. Tetapi ketika yang datang sinar tegak lurus akan dipantulkan kembali ke arah yang sama, yaitu 0 derajat. Hal tersebut sesuai dengan yang terbukti bahwa sudut datang akan selalu sama dengan sudut pantul. Selanjutnya, letakkan lilin di depan cermin datar. Ketika lilin digeser di depan, di samping maupun di belakang, bisa dilihat sifat bayangan lilin yang terbentuk di dalam cermin bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran yang sama besar dengan benda aslinya. Yang kedua, percobaan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar, bersifat menyebar berkas cahaya atau diversion. Letakkan cermin cembung di depan lilin dan amati bayangan yang muncul pada permukaan cermin. Hasilnya, bayangan lilin di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi lebih kecil. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Menggunakan bantuan laser yang pantulan pada cermin cembung lebih mudah diamati. Menggunakan celah cahaya, bahwa sifat dari cermin cembung adalah divergen atau menyebar cahaya. Yang ketiga, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan bersifat mengumpulkan berkat cahaya atau konvergen. Tadi lihat, jika sinar datang ke arah kanan, maka sinar pantul akan ke arah kiri. Sedangkan sinar diarahkan ke tengah, maka pemantulan cahaya pada tengah. Kesimpulannya, cermin cekung membuat arah sinar pantul saling menyilang dan mengumpulkan di depan cermin. Susun alat dengan meletakkan cermin cekung di depan lilin. Aturlah jarak lilin atau layar sampai terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita bisa lihat bayangan langsung di dalam cermin. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 10 cm dan jarak bayangan adalah 5 cm. Saat lilin digeser menjauh melewati titik fokus, bayangan tidak lagi terlihat di dalam cermin, melainkan lurus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangannya berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Kesimpulan, cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan.
Cermin datar memenuhi hukum pemantulan di mana sudut datang maya, tegak, dan sama besar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya sehingga bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Sifat bayangan sangat bergantung pada jarak fokus bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Saat dekat serta menjadi nyata, terbalik diperkecil saat digeser sangat jauh hingga bayangan kabur dan hilang.